Baiklah ibu-ibu, tadi kita sudah mempelajari mengenai penganggaran usaha. Nah, dari pembahasan yang tadi, apa ibu-ibu yang ingat? Saya Pak, Ya, silakan. yang saya ingat, rencana keuangan akan terwujud sesuai harapan kalau barang dan jasa laku terjual. Jadi penting juga merencanakan cara untuk menarik pelanggan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, nah ini pembahasan kita akan berlanjut mengenai merencanakan pemasaran. Dari tadi saya lihat ibu-ibu sudah lumayan banyak menyimak materi. Jadi kita coba untuk membangkitkan semangat lagi ya. Ya, ketika saya nanti mengatakan uang tidak cukup, ibu-ibu jawabnya buka usaha dong, gitu ya? Bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Ya. Uang tidak cukup, Buka usaha dong. Oke, sekali lagi. Uang tidak cukup, Buka usaha dong. Oke, nah kita masuk ibu-ibu ke pembahasan mengenai merencanakan pemasaran. Sebelum itu kita akan melakukan permainan dulu ya. Nah, di sini saya ada permainan susun kata. Sebelum itu saya ingin bagi dulu ibu-ibu menjadi beberapa kelompok. Silahkan ibu kadek mulai berhitung 1, selanjutnya 2 sampai 5 ya. Ya. Oke, bisa mulai, silahkan bu kadek. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus. Jadi untuk regu yang genap, silahkan bergabung ke temannya yang genap. Misalnya 1 dengan 2 dengan 4, 1 dengan 3 dan 5, gitu ya. Ya, silahkan diatur. Oke, sudah ibu-ibu? Sudah. Oke, bagus sekali. Nah, di sini saya ada kertas dengan susunan kata. Silahkan ibu-ibu atur mana kata-kata yang cocok di susunan ini. Saya beri waktu 5 menit ibu-ibu untuk mengaturnya. Nanti ibu silahkan dipaparkan agar teman-temannya yang lain bisa paham dengan apa maksud dari permainan ini ya. Oke. Ya, silakan dimulai ibu-ibu. Sudah? Sudah. Oke, bagus sekali. Sebelum kita masuk ke pembahasan game ini, kita tepuk mabar dulu ya, biar kita lebih semangat lagi. Ayo, kita tepuk mabar. Tepuk mabar. Mantap. Benar. Mantap. Benar. Oke, sekali lagi. Yuk, tepuk mabar. Mantap. Benar. Mantap. Benar. Oke. Harus semangat ya ibu ya. Ya. Nah, dimulai dari regu yang ganjil. Coba apa yang disusun tadi? Silakan. Yang saya susun, berikan harga murah bersaing. Berikan harga murah bersaing. Ya Pak. Apa yang ibu bisa dapatkan coba dari kata-kata itu? Yang saya dapatkan itu memberikan harga murah kepada pembeli agar terjadi persaingan di antara penjual yang lain. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dong. Ya, sedikit saya jelaskan dari kata bersusun tadi ya. Jadi begini ibu, berikan harga murah bersaing. Kenapa kita harus memberikan harga murah tapi bersaing? Jadi barang dagangan yang akan kita pasarkan, meskipun dia harganya murah, tapi dia tetap bersaing di pasaran gitu. Jangan sampai harganya murah tapi kualitasnya buruk gitu.
meskipun harganya murah, tapi dapat bersaing juga dengan penjual-penjual yang lainnya. Itu ya kata kuncinya ya. Iya, Pak. Ya, selanjutnya ke kelompok yang genap. Coba. Ya. Yang saya susun yaitu barang dagangan bermutu baik. Kenapa barang dagangan harus bermutu baik? Karena semua produk itu harus mengutamakan kualitasnya. Iya, bagus sekali. Ya, betul sekali. Jadi, yang paling utama dalam sebuah pemasaran adalah kualitas barang. Bagaimana orang bisa tertarik dengan barang kita kalau barang kita tidak berkualitas. Ya kan, Ibu? Betul. Sekarang Ibu-ibu silahkan lihat di gambar ini. Nah, di sana ada rencana pemasaran. Pastikan barang dagangan bermutu baik. Jenis barang yang akan dijual. Jadi kita harus tentukan jenis barang apa yang kita jual. Seumpamanya Bu Kadek ingin menjual sayuran, gitu kan. Yang kedua, kualitas barang yang akan dicari pelanggan. Sayur apa yang akan dicari oleh pelanggan? Misalnya pelanggan lebih suka sayur bayam. Misalnya pelanggan lebih suka sayur terong. Jadi itu yang disiapkan. Kalau tidak disiapkan hal itu, pelanggan bisa akan mencari ke tempat yang lain. Ya. Terus yang ketiga, kualitas barang yang umumnya dijual. Kualitas barang. Barang yang dijual harus berkualitas. Jangan menjual sayur busuk. Jangan menjual sayur yang sudah layu. Perhatikan kualitasnya agar pelanggan bisa tertarik membeli barang kita. Ya. Dan yang terakhir, kualitas barang yang akan dijual sesuai yang dicari pelanggan. Lebih baik dibandingkan kualitas barang yang dijual oleh orang lain. Misalnya Bu Kadek menjual terong yang segar, gitu kan? Terus di tempat lain ada juga menjual terong tapi kurang segar. Pertahankan kualitas itu. Jadi orang akan berbondong-bondong membeli jualan dari Bu Kadek, ya? Ya. Nah, selanjutnya coba Bu Made dibaca yang kedua, berikan harga murah dan bersaing. Silakan. Berikan harga murah dan bersaing. Yang pertama, biaya membeli bahan baku dan mengolahnya. Yang kedua, harga jual barang sejenis pada umumnya. Yang ketiga, harga jual nanti bisa memberikan untung atau bisa bersaing. Iya. Yang pertama, biaya membeli bahan baku dan mengolahnya. Nah, biaya membeli bahan baku yang harus ibu-ibu lakukan, jangan mempersulit untuk mencari bahan baku. Misalnya, gunakan bahan baku yang ada di sekitar rumah ibu. Yang kedua, harga jual barang sejenis umumnya ya. Harga jual barang, misalnya ibu-ibu mempunyai suatu barang dan harga jualnya berbeda dengan barang yang lain, gitu kan? Ya, setidaknya ibu-ibu itu memberikan harga jual barang yang sesuai dengan apa yang dicari oleh pelanggan, tidak memberatkan pelanggan. Tuh. Meskipun barang yang ibu jual murah, tapi kualitasnya baik, pelanggan akan mencari dagangan ibu-ibu. Ya, paham? Paham. Oke. Yang ketiga, harga jual nantinya bisa memberikan untung dan bisa bersaing. Yang harus ibu-ibu perhatikan, meskipun dagangan ibu-ibu tidak terlalu mahal, artinya ibu-ibu harus bisa merincikan. Artinya jangan sampai ibu-ibu rugi, gitu loh. Ya. Ibu-ibu jangan sampai rugi. Ibu-ibu mau barangnya dibeli habis oleh pelanggan, tapi ibu-ibu rugi kan percuma juga. Ibu-ibu harus perhitungkan. Saya jual barang dengan harga segini, dapat untung segini, meskipun untungnya sedikit, tapi kalau lakunya banyak, itu cukup bagus juga hasilnya, ya. Nah, oke, yang selanjutnya coba dibaca lagi Bu Kadek. Yang ini. Cari lokasi berjualan yang strategis. Yang pertama, lokasi penjualan mudah dijangkau. Yang kedua, biaya transportasi ke tempat penjualan tidak memberatkan. Yang ketiga, banyak calon pelanggan di tempat penjualan. Yang keempat, tempat penjualan cukup bersih. Nah, kenapa harus mencari lokasi berjualan yang strategis? Kalau kita mau jualan di tempat yang sepi kan percuma. Siapa yang mau beli kan?
Siapa paham? Itu yang beli kan nggak mungkin. Ya, kita harus mencari tempat berjualan yang banyak dilintasi orang, banyak dikunjungi orang. Contohnya itu pasar. Ya, kalau tidak pasar di pinggir jalan raya, ya. Dan lokasinya mudah dijangkau. Ya, transportasinya ke tempat penjualan tidak memberatkan. Ya, usahakan cari tempat penjualan yang tidak terlalu jauh lah dari rumah. Misalnya ada pasar dekat rumah, di sana aja kita jualan. Jangan kita jualan di pasar kampung sebelah, agar tidak berat di transportasi. Yang ketiga, banyak calon pelanggan di tempat jualan. Nah, seperti yang saya contohkan tadi. Jadi di pasar kan di sana memang tempat orang jual beli. Jadi kalau barang dagangan ibu bagus, maka pelanggan dengan sendirinya akan datang sambil sedikit dipromosikan. Ya. Dan tempat penjualan cukup bersih. Nah, ini kebersihan yang paling utama ibu-ibu ya. Terutama ibu-ibu ketika menjual makanan. Ketika jualan ibu-ibu bersih, orang-orang akan berpikir, oh ini adalah jualan yang bersih, higienis. Jadi ini sangat cocok untuk nantinya dikonsumsi oleh keluarga saya. Kalau jualannya kotor, orang akan berpikir, ih, dagangannya jorok. Nanti kalau saya beli di sini, saya masak di rumah, keluarga saya bisa sakit, seperti itu, ya. Nah, dan yang terakhir, mempromosikan barang dagangan. Coba Bu Made. Promosikan barang dagangan setiap saat. Cara menarik pelanggan. Yang pertama, menyebarkan informasi melalui selebaran atau media lain. Yang kedua, membagikan contoh barang yang akan dijual. Yang ketiga, memberikan harga diskon. Ya, ini yang paling penting Bu-ibu. Jadi berbicara mengenai pemasaran, kita juga berbicara mengenai promosi barang. Ya, kenapa barang harus dipromosikan? Agar dikenal oleh banyak orang. Tadi caranya menyebarkan informasi melalui sebaran atau media lainnya. Ya, sebaran yang dimaksud misalnya foto barangnya kan diambil, baru disebarkan ke orang-orang. Disebarkan ke orang-orang. Jadi nanti orang-orang bisa tahu, oh begini dagangan dari Bu Kadek, oh gini dagangan dari Bu Made. Orang-orang penasaran, carilah ke sana untuk memastikan itu. Dan yang kedua tadi, membagikan contoh barang yang akan dijual. Ya, dibagikan, dilihat, oh ini barang yang akan dijual. Misalnya ada punya keluarga itu, dikasih lihat, ini barang yang akan saya jual seperti ini. Kalau ada yang berminat, tolong sampaikan dan suruh datang ke sini. Seperti itu. Jadi dari mulut ke mulut, orang tahu informasi mengenai dagangan yang ibu-ibu jual, nantinya akan mempengaruhi orang lain untuk datang membeli dagangan ibu-ibu, ya. Oke, dan yang terakhir, memberikan harga diskon. Nah, ini yang penting ini, memberikan harga diskon. Harga diskon atau harga promosi. Misalnya, ibu-ibu silakan beli sayur saya, beli 2 gratis 1, itu contohnya. Ya, paham? Paham. Oke. Jadi, ketika saya mengatakan lagi, uang tidak cukup, Buka usaha dong. oke, sekali lagi, uang tidak cukup, Buka usaha dong. Oke, tepuk tangan dong. Nah, baik, kita sudah masuk ke bagian yang terakhir ya. Nah, dari gambar ini, apa ibu-ibu yang bisa ibu simpulkan? Coba sedikit apa aja. Siapa? Saya Pak. Ya, silakan Kak. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari materi yang Bapak sampaikan itu, bagaimana cara kita memulai usaha dengan cara promosi, harga yang murah dan bersaing, tempat lokasinya yang nyaman dan tidak kotor, terus barangnya juga yang bermutu Pak. Mungkin itu aja Pak. Oke, bagus. Kita tepuk mantap benar ya sekali lagi. Tepuk mabar. Mantap. Benar. Mantap benar. Mantap benar, Bu Kadek ya. Ya. Jadi kesimpulannya dari pertemuan kita hari ini yaitu kita harus merencanakan pemasaran dengan matang. Ya. Untuk menghindari kerugian. Oke? Nah, jadi Ibu, kita selanjutnya masuk ke langkah yang keempat ya,
soal pengelolaan uang usaha.